Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Rahman dari kelompok AP3. Kali ini saya akan mengulas materi mata kuliah literatur anak dan remaja pada pertemuan kedua, yaitu materinya adalah literatur anak dan remaja. Adapun literatur adalah semua catatan dan rekaman pemikiran intelektual dan artistik manusia sejak dulu sampai sekarang. Nah, pada materi ini kita akan belajar tentang perkembangan daripada anak itu sendiri, yang mana pengembangan anak untuk membaca melalui media, yaitu novel, bacaan, terus komik, dan lain-lain sebagainya. Adapun pembantu dari media elektronik misalnya bisa berupakan audio, video, terus audio visual dan sebagainya. Lalu perkembangan anak, potensi anak pada usia 0 sampai 2 tahun, seorang anak yang masih dikatakan bayi itu dia akan mengambil objek lalu diterjemahkan baru melalui indrawi. Lalu pada usia anak 2 sampai 7 tahun, pemikiran anak belum sempurna, dia masih mengenal objek tapi belum bisa mengelompokkannya. Dan pada usia 7 sampai 11 tahun, anak mulai berkembang pemikirannya untuk bisa mengenal mana hewan dan angka secara spesifik. Nah, pada usia 11 sampai 15 tahun, anak sudah mulai berinovasi, berpikir secara luas tanpa terbatas, karena puncak itulah pemikiran anak mulai berkembang. Mungkin itu saja video singkat pada materi pertemuan kedua. Saya akan lanjut pada video berikut ini pada pertemuan ketiganya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Muhammad Aditya Rahman. Kali ini kita akan membahas mata kuliah literatur anak dan remaja pada pertemuan ketiga. Adapun materi ketiga ini yaitu eksistensi literatur anak dan remaja dalam membangun budaya membaca. Adapun cara membangun budaya membaca itu yaitu pada lingkungan. Yang pertama, lingkungan kita, di mana itu sangat berpengaruh bagi kita untuk keberlangsungan membaca itu sendiri. Adapun pada lingkungan sekolah misalnya, bagaimana dari pihak sekolah itu mampu mengembangkan minat bagi para siswanya untuk membaca. Nah, peran perpustakaan sekolah sangat berpengaruh, dan guru-guru itu sendiri, bagaimana inovasi daripada guru, terlebih guru bahasa Indonesianya ya, dalam memacu minat baca itu sendiri. Adapun peran daripada itu juga yaitu OSIS sebagai organisasi intrasekolah yang bisa memacu
perkembangan daripada siswa-siswi daripada di sekolah itu, yang mana mereka bisa membangun lomba, misalnya lomba membaca puisi, menulis novel dan karya-karya lain, sehingga orang itu tertarik pada budaya membaca ini sendiri. Itu sih menurut saya untuk pada materi ini. Kita akan lanjut pada materi pertemuan kelima pada video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya sendiri, Muhammad Aditya Rahman. Kali ini kita akan membahas pertemuan kelima pada mata kuliah literatur anak dan remaja. Pada materi ini yaitu adapun materinya ialah pengembangan literatur anak dan remaja pada di perpustakaan itu sendiri. Nah, adapun faktor-faktor pembangun pada lingkungan perpustakaan, yaitu satu, letak daripada perpustakaan itu sendiri, yaitu apakah bagus jalan menuju perpustakaannya, terus desain gedungnya itu sangat memikat dari segi profil daripada perpustakaan itu sendiri. Dalam artian orang hanya dengan memandang fisik itu akan menimbulkan ketertarikan begitu. Nah, desain bangunan interior sangat berpengaruh dari segi kenyamanan. Nah, dan juga yang kedua yaitu anggaran daripada perpustakaan itu sendiri sangat berpengaruh, yaitu bagaimana cara sebuah perpustakaan itu berkembang jika tidak ada dana. Misalnya nih, kita hanya berinovasi, berimajinasi tanpa ada anggaran, kan percuma. Nah, jadi faktor-faktor ini yang seringkali menjadi kontradiksi, tidak berjalan bersamaan dengan apa yang sebenarnya yang diinginkan oleh pemustaka. Jadi minat daripada membaca itu menurun sangat signifikan. Mungkin itu saja menurut saya. Kita akan melanjutkan video pada pertemuan selanjutnya berikut ini. Oke? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya sendiri, Muhammad Aditya Rahman. Kali ini kita akan membahas materi pada pertemuan ke-6, yaitu komponen-komponen koleksi literatur anak dan remaja di perpustakaan. Oke, baik. Kali ini ada dua komponen, yaitu komponen tambahan dan komponen intinya, atau komponen dasar. Komponen dasar itu sendiri adalah sebuah komponen yang sangat dibutuhkan pada keberlangsungan di perpustakaan. Nah, adapun komponen pembantu yaitu komponen yang sangat membantu dalam sebuah proses yang terjadi di perpustakaan, yaitu sebuah proses membaca misalnya. Ya, adapun sebuah proses itu yaitu sebuah keberlangsungan yang mana ketertarikan anak pada koleksi-koleksi yang ada pada perpustakaan. Nah, jadi koleksi ini
yang inti atau dasar ini yaitu seperti buku dan koleksi teks lainnya yang ada pada perpustakaan. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kita semua. Bagaimana koleksi itu diperbanyak, yang bervariasi. Terus kita harus pandai-pandai menjelaskan juga kepada sang anak agar kita sebagai pustakawan berhasil membangun budaya membaca itu. Nah, adapun komponen pembantunya, yang mana komponen pembantu ini bisa merupakan audio visual misalnya, yang anak pada umumnya yang menggemari sebuah audio visual gitu. Jadi tidak heran jika anak pada perpustakaan datang misalnya mencari atlas, hanya duduk lihat gambar tanpa gambar negara. Kan sering itu terjadi. Jadi kurangnya di sini ialah inovasi kita memperbanyak komponen-komponen dasar, minat daripada anak itu sendiri bisa hadir begitu. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih dari pertemuan pada materi ini. Kita akan lanjut pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya sendiri. Pasti sudah kenal ya. Oke. Kali ini kita akan membahas materi ke-7 pada mata kuliah literatur anak dan remaja. Tentunya kali ini kita akan membahas materi layanan literatur anak dan remaja di perpustakaan. Oke. Ini yang sering menjadi kontradiksi di perpustakaan. Kenapa demikian? Karena banyak yang tidak mengetahui bagaimana cara memberi pelayanan yang baik dan benar untuk para pemustaka yang datang. Nah, inilah yang menjadi ocehan-ocehan yang cukup banyak di masyarakat, bahwa itu pelayanannya tidak baik, ini pelayanannya atau mukanya serius. Nah, ini yang sangat kita khawatirkan, image-nya jelek. Nah, kali ini kita akan membahas ini secara singkat. Oke? Siapa yang melakukan pelayanan di perpustakaan? Tentunya pustakawan itu sendiri. Nah, apakah kita tahu pustakawan itu bagaimana gitu, sehingga selama ini pandangannya tidak baik, dipandang sebelah mata. Nah, pustakawan adalah seorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Itu yang harus kita pegang dulu. Nah, layanan itu apa? Layanan merupakan salah satu komponen yang tidak akan terpisahkan di dalam perpustakaan itu sendiri. Jadi ketika ada pemustaka datang, tidak mungkin tidak dilayani. Nah, tentunya akan dilayani oleh orang yang
profesional tentunya, karena dia sudah melalui jenjang pendidikan, pendidikan yaitu sarjana, misalnya kuliah dengan basicnya tersebut, ataupun orang yang melakukan melakukan belajar secara yang itu lupa saya, pokoknya bimbel istilahnya lah ya, bimbel dengan para pengajar profesional misalnya begitu. Nah, tentunya mereka inilah yang akan membimbing pemustaka pada nantinya begitu. Mungkin itu saja pembahasan pada pertemuan ke-7 ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya baik, kita akan lanjut pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih bersama saya sendiri. Kita akan membahas pada pertemuan ke-9, yaitu layanan anak dan remaja. Bagaimana sih caranya memberi layanan yang baik dan benar di perpustakaan? Sebenarnya memberikan layanan merupakan sebuah keharusan karena kita adalah pustakawan, yang mana kita harus mengerti apa-apa saja yang menjadi kendala bagi pemustaka kita. Nah, adapun tekniknya ya dari saya pribadi, yaitu kita harus memahami kriteria daripada pemustaka, lalu kembali kepada diri kita, yang mana bagaikan objek, kita harus menunggu objek ini apakah dia bergeraknya kemana. Kita harus cepat menanggapi dengan respon yang positif. Artinya apa? Kita sebagai seorang, ya bahasa kasarnya pelayan ya, tapi berjiwa mulia begitu, yang mana kita harus benar-benar paham dan benar-benar mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh sang pemustaka. Tentunya kita juga harus memiliki pemahaman yang tinggi jika kita memberikan motivasi kepada mereka. Jangan sampai ada kecenderungan yang timbul dalam artian sakit hati, tersinggung akibat bahasa yang kita keluarkan. Nah, itu saja sih yang perlu kita perhatikan menurut diri saya pribadi. Kita akan melanjutkan pembahasan pada materi selanjutnya pada video berikut. Tentunya sangat menarik. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-10 ini, kita akan tidak ada materi sih, tapi cuman evaluasi diri, yang mana ini ya pendapat saya pribadi sih, bagaimana cara kita melakukan pelayanan dengan baik di perpustakaan sehingga ada membuat kesan bagi pemustaka itu yang baik kepada diri kita begitu. Yang perlu kita perhatikan
tutur kata, etika, perilaku, sudah ya, terus uh, cara kita melayani bagaimana. Nah, di sini penerapan yang sangat-sangat berkesan bagi seorang pemustaka kepada kita tentunya. Nah, bagaimana cara melakukan itu semua? Tentunya dengan cara kita harus sadar akan diri kita sebagai seorang yang melayani. Dalam artian ketika sudah lost kontak dengan pengertian pelayanan itu, orang akan lupa. Maksud saya, orang yang melayani ini akan lupa. Nah, pada saat itu akan lost contact, dalam artian dia akan keluar dari kata pustakawan itu yang membuat kesannya tidak baik. Jadi bagaimana cara kita memberi motivasi ke orang dengan bahasa yang baik, sopan? Kita harus merubah diri kita menjadi banyak karakter di sini, begitu. Mungkin itu saja sih evaluasi diri dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita akan bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke? Halo, kembali lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pada materi ke-11, yaitu memahami keanekaragaman karakter pemustaka. Jadi pemustaka itu sama ya, kita adalah manusia yang mana memiliki berbagai macam karakter yang berbeda-beda. Nah, tentunya untuk kita pahami antara pemustaka satu dengan yang lain pasti berbeda-beda karakternya. Ada yang baiklah, mudah diomongi, dan ada juga yang dengan kata lain dia keras kepala, susah diajak ngomong, dan banyaklah pokoknya. Nah, dengan karakter-karakter bagaimana kita mampu mengatasinya? Kuncinya tadi, evaluasi diri. Siapa kita dan dengan cara apa kita mengatasinya. Karakter yang pas akan membawa kita menjadi seorang yang melayani dengan baik. Oke, itu saja dari saya. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya sendiri yang ya begitulah, seorang yang akan membahas kembali materi pada pertemuan ke-12 ini. Jadi pertemuan ke-12 ini kita akan membahas materi yang mana sikap yang menyulitkan ya menurut saya bagi seorang pustakawan pada pemustaka itu sendiri. Menurut saya intinya begini. Intinya ketika kita melaksanakan sebuah tanggung jawab, apalagi itu profesi kita, intinya satu, yaitu ikhlas. Ketika kita ikhlas, semua akan terasa mudah. Itu saja sih pesan saya. Menurut saya ya, pribadi ikhlas, itu saja.
kita akan lanjut kepada video pertemuan 12 dan 13, yaitu ada sebuah tanggung jawab ya pada video berikut ini. Langsung kepada video selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada materi pertemuan ke-12. Tidak terasa sudah sejauh ini ya. Baik, kali ini tugasnya yaitu bagaimana jika kita dikasih kesempatan untuk mengelola sebuah perpustakaan, dan ada satu orang yang menjengkelkan, bagaimana cara kita menanggulanginya begitu. Jadi menurut saya pribadi, cara kita menanggulanginya yaitu dengan pertama, perhatikan bahasa kita dulu lah. Bahasa kita terhadapnya bagaimana, bukan, maksud saya bahasa kita yang harus dikendalikan agar bisa meluluhkan hatinya begitu. Jadi ketika kita sudah memasuki tahap itu, kita menjalin komunikasi dengan dia agar tidak sunyi gitu. Ada sebuah topik yang membangun sehingga berkesan baik bagi diri kita begitu. Jadi setelah itu suruh dia bercerita bagaimana apa yang dia butuhkan begitu. Nah, agar suasana menjadi enjoy, tidak ada sekat yang memisahkan antara dia dan saya begitu. Jadi yang perlu kita perhatikan bagaimana cara kita mengatasinya. Nah, dengan cara itu kita akan bisa meluluhkan hatinya. Perkataan, perilaku kita, bagaimana cara kata-kata yang baik begitu, sehingga semua menjadi asyik, harmonis. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, terima kasih untuk tugas yang telah Bapak berikan, sehingga kami berkreasi dan berinovasi dan membuka wawasan kami, sehingga kami bisa berpikir lebih jauh tentang pustakawan itu sendiri. Terima kasih atas tugas yang Bapak berikan. Hanya itu sih kata-kata dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan ataupun kelebihannya yang salah. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.